Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pirsawan, saya mengajak pirsawan yang budiman untuk menelusurin kebenaran firman Allah di Al-Quranul Karim ini melalui kondisi sekitar kita ini saja, supaya kita bisa bersentuhan langsung dari ayat-ayat kauliyah, bersentuhan dengan ayat-ayat kauniyah, seperti di belakang yang jadi background kajian kali ini, di mana saya tunjukkan tentang kondisi situasi menyentuhkan perasaan Anda dengan kondisi kedua ayat-ayat itu tadi. Mudah-mudahan perasaan Anda terbawa, intelektual Anda tercerdaskan, tekad Anda semakin kokoh, tauhid Anda semakin kuat. Kali ini saya akan mengangkat sebuah fenomena yang banyak terjadi juga di sekitar kita, yakni sering sekali masyarakat itu salah paham, salah sangka terhadap posisi Tuhannya sendiri, karena bisa disadari mereka tidak pernah mengenal Tuhannya, sehingga persepsi tentang Tuhan itu atas dasar sangka-sangka. Maka kalau ini terus-teruskan, apalagi mungkin mereka yang sudah tua-tua ini seperti saya, ini sangat berbahaya untuk kehidupan akhiratnya nanti, masa depan Anda semua. Makanya saya tata kembali cara mindset Anda ini. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya kita tidak boleh bersalah sangka itu atas dasar berbagai macam dalil. Salah satu diantaranya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, menyampaikan firman Allah ini tadi. Kata Rasulullah, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, aku adalah sebagaimana persangkaan hambaku. Jadi Allah berfirman kepada Nabi, disampaikan dengan redaksional kenabian, aku tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Dan aku selalu bersamanya ketika dia mengingat kepadaku. Dan jika hamba-hambaku mengingat diriku dalam sendirian, seperti misalnya saya dalam sendirian dalam situasi seperti ini, mengingat namanya. Mengingat itu bukan hanya dipikir, tapi dianalisis seperti ini dalam kesendirian, mengingat kemahabesaran Tuhannya itu tadi, dan ingin bersentuhan dengan Rahman Rahimnya itu tadi, maka aku akan mengingat yang bersangkutan dalam diriku sendiri, katanya Allah langsung. Ini hampir sama dengan firman ilahi, fadkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi langsung Allahnya sendiri akan mengingat kepada yang bersangkutan. Dan jika dia mengingatku dalam sebuah majelis jamaah kelompok, maka aku pun akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik, kelompok yang lebih besar daripada hal tersebut.
Ini bermakna apa Allah punya kelompok? Bermakna artinya Allah membanggakan makhluknya mengingat dalam kelompok itu kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah itu, termasuk para malaikat. Tengoklah, ada hambaku yang sekarang sedang mendiskusikan diriku, padahal dia tidak pernah kenal siapa aku. Bagaimana seandainya yang bersangkutan itu mengenal siapa aku? Nah, ini diomongkan oleh Allah, disampaikan kepada malaikat, sehingga para malaikat juga mengaminin apa yang menjadi hajat orang yang mengingat kepada Allah itu tadi. Anda yang mengikat YouTube saya kali ini dengan saya, mudah-mudahan termasuk orang di dalam kelompok jamaah kajian Bima Sakti ini yang mengingat Allah, sehingga kita diingat oleh Allah, dibanggakan kepada para malaikatnya. Dan jika dia mendekat kepadaku 1 jengkal, artinya berusaha kita untuk mendekati, mencari kebenaran kepada ilahi 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Artinya mendekat bukan berjalan begitu, akan tetapi dibukakan kebenaran itu 1 hasta. Apabila dia mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depak. Apabila dia mendekat kepadaku sambil berjalan, maka aku akan mendekatku dengan berlari kepadanya. Dengan demikian, hadis qudsi ini memberikan sebuah stimulasi kepada kita bahwa kita jangan putus asa untuk mencari kebenaran kepada ilahi, sekalipun kita tidak kenal siapa ilahi. Tapi pada saat Anda mempunyai tekad itu, itulah keimanan Anda yang kokoh, itulah persangkaan Anda terhadap ilahi yang baik, bahwa ilahinya itu benar-benar mendengar, melihat, dan mencatat, serta memberikan jalan kemudahan bagi bersangkutan untuk dirangkul, untuk didekati, untuk dilindungi. Itu satu informasi dari ilahi. Apakah ada contoh-contohnya sangkaan-sangkaan manusia ini yang salah terhadap Allah? Banyak. Satu misalnya, salah sangka terhadap ilahi, salah persepsi. Yang pertama, sering sekali ada kata-kata, ya, Prof. Ika sudah dapat hidayah dari Allah sehingga bisa menerangkan seperti itu. Saya mudah-mudahan dapat hidayah, atau si fulan itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sedangkan saya tolong didoakan semoga saya mendapatkan hidayah dari Allah. Ini persangkaan yang buruk terhadap ilahi. Persangkaan yang salah, seakan-akan Allahnya itu pilih kasih, yang satu dipilih, yang satu tidak. Saya katakan, hidayah itu sudah turun kepada kita, sudah ada pada diri Anda sekarang yang mendengarkan YouTube. Hidayah apalagi yang mau dicari? Saya beritahu, bukankah Anda dihidupkan oleh Allah di bumi tanpa Anda meminta? Di bumi ini Anda dikasih fasilitas makanan. Di bumi ini kasih fasilitas oksigen. Di bumi ini kasih Anda minuman. Di bumi ini kasih Anda tempat tinggal. Di bumi ini kasih Anda cuaca. Di bumi ini kasih Anda teman yang begitu banyak. Dan di bumi ini agar supaya Anda tidak sesat, dikasih pengetahuan dan informasi wahyu. Diturunkan para nabi di bumi ini. Kurangkah hidayah-hidayah seperti ini? Bahkan setiap saat saya menyampaikan lewat YouTube ini sebagai penerus risalah kenabian. Saya katakan saya bukan nabi, tapi insya Allah penerus risalah kenabian, karena
yang disampaikan sama, yaitu firman Tuhan. Ini sampai kepada Anda. Ini hidayah. Masalahnya Anda mau ngambil atau tidak. Masalahnya Anda tertarik atau tidak. Itu masalah lain. Kesalahan bukan pada Allah, tapi pada diri yang bersangkutan. Sehingga di akhirat Anda sudah tidak punya dalil untuk mengatakan bahwa saya tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah. Tolong dicatat benar ini ya. Yang harusnya, Rabbi Tuhanku, hidayah telah Engkau curahkan kepada diriku. Namun aku ini adalah orang yang bodoh. Aku ini adalah orang yang kotor. Aku ini telah tersesat. Maka hidayah yang demikian meluas itu tidak bisa meresap ke dalam diriku. Maka tolong bersihkanlah, cerdaskanlah diriku. Ya, pahamkanlah maksudmu. Agar supaya aku berjalan di atas hidayahmu. Begitu caranya. Yang kedua, saya beritahukan bahwa Allah itu tidak terjangkau oleh pikiran, apalagi oleh fisik, oleh hati nurani. Seakan-akan Allahnya itu jauh. Itu. Karena itu oleh jauh, maka dicarilah orang-orang pintar, orang-orang yang kira-kira dekat kepada Allah, agar supaya saya bisa bertawasul kepada yang bersangkutan, supaya bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Boleh saja pada zaman Nabi seperti itu ada, karena memang Rasul seperti itu. Tapi pemahaman ini kalau sekarang Anda gunakan bisa salah paham itu pada mereka yang bertanggung jawab. Sekarang Anda melatih diri. Kalau dia bisa berdiskusi seperti itu kepada ilahi, mengapa saya tidak bisa? Kesempatannya ada. Peluangnya ada. Kekuatan ada. Harusnya seperti itu. Sehingga ada belajar untuk bisa mengenal ilahi. Karena kedekatan atau jauhnya antara Anda dengan ilahi itu bukan pada persangkaan Anda, tapi pada perbuatan Anda sendiri. Allahnya sudah dekat. Kita bisa berbicara dengan Allah, tapi tidak langsung, tapi melalui firman-Nya. Allah mengatakan, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kata-kata. Memang tidak mungkin. Karena begitu mulia, begitu maha besarnya. Kecuali, ada kata kecuali. Dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang takbir, atau dengan mengutus malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Maha tinggi, tidak menjangkau. Tapi ada kata-kata kecuali, yaitu lewat wahyu. Wahyu yang sampai kepada Nabi Muhammad, kepada Isa Al-Masih, kepada Musa, kepada Ibrahim. Dan sekarang wahyu itu sudah sampai kepada kita, kan sama dari Allah. Kenapa itu tidak jadikan alat untuk berbicara, berkomunikasi dengan Allah? Kenapa Anda harus masih mencari perantara ke kuburan-kuburan, para wali dan sebagainya? Ini penyesatan yang jauh. Coba belajar wahyu ini. Ini perkataan Engkau, ini firman Engkau. Maka segala sesuatu hajat hidup diriku ini, pikiranku, perasaanku, kehendakku, semua sudah tertampung di dalam wahyumu untuk berkomunikasi dengan makhlukmu ini. Perkenankan aku lembar per lembar, ayat per lembar, ayat per ayat, kalimat per kalimat, supaya aku bisa memahami. Karena hanya ini jalan berkomunikasi aku dengan Engkau. Malaikat tidak mungkin, karena malaikat yang turun membawa wahyu itu adalah untuk para nabi. Di balik tabir, Engkau
seperti Nabi Musa berbicara dengan ilahi, Allahnya tidak nampak, tapi ada suara. Seperti Nabi Muhammad dikala melakukan Mi'raj sampai dengan Sidratul Muntaha, itu di balik tabir, Allahnya tidak nampak, tapi suaranya jelas terdengar. Firman ini adalah kalimat Engkau, maka perkenankan Tuhanku agar supaya aku bisa memahami dan terbimbing oleh kalimat-kalimat-Mu. Ini persangkaan menjadi persangkaan baik, Anda akan menjadi dekat. Bahkan Allah mengatakan, jangan kita berprasangka karena saya kotor, karena saya banyak dosa, maka saya jauh dari Allah. Tidak boleh itu seperti itu. Ada kalimat begini di dalam surat An-Nisa ayat 4, surat keempat ayat 110. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, tolong didengarkan, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah ini bukan suatu kedekatan? Apakah ini bukan sebuah peluang untuk siapa saja bagi Anda? Tidak peduli sekotor apapun kita itu, tapi Rahman Rahim Allah itu, Ghafurur Rahim Allah itu, Maghfirah Allah itu sepenuh langit dan bumi ini dicurahkan kepada mereka yang mau mengambil kesempatan itu. Yang berikutnya, ada persangkaan bahwa Allah memiliki keturunan. Kalau Anda berpersangka seperti ini, saya luruskan, salah. Karena kalimat di dalam Quran mengatakan demikian. Anda baca lagi dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 2. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak. Tidak beranak. Di dalam firman yang lain itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Enggak mungkin ada dua Allah di dalam alam ini, pasti berantakan. Dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kalau dia punya keturunan, punya anak, kalau anaknya menuntut bagaimana? Kalau dia punya orang tua, kalau orang tuanya itu juga menuntut bagaimana? Ini persangkaan-persangkaan yang tidak elok, tidak tepat. Persangkaan buruk terhadap Allah. Jadi tolong diperbaiki. Redaksional mindset berpikir ini. Kalau dia mempunyai keturunan, pasti berantakan seluruh alam. Apalagi ukuran-ukuran ketetapan hukum-hukumnya. Pasti hanya dipegang, dikendalikan oleh satu zat yang maha kuasa, yang tidak bisa yang lain merubah, yang tidak serupa dengan dia. Sering sekali Anda berprasangka buruk. Saya sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, sudah haji, sudah umrah berkali-kali, sholat malam sudah dilakukan, puasa Senin Kemis dilakukan. Ya kenapa? Kok saya ini seakan-akan jauh dari pertolongan Allah dengan musibah ke musibah? Ini saya beritahu, Anda mindset Anda keliru. Anda peribadatan Anda yang lakukan itu tidak ada koneksitas antara misalnya sholat, koneksitas dengan musibah. Tidak ada. Itu jalannya sendiri-sendiri. Itu amal-amal sendiri-sendiri. Tempatnya tersendiri. Pada dasarnya sudah menolong kepada diri kita dalam setiap saat. Bukankah Anda bisa bernapas? Bukankah itu pertolongan Allah? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada dapat yang mengalahkan kamu.
Ini pertolongan harusnya diambil. Kalau bukan engkau yang menolong diriku, lalu siapa Tuhanku? Harusnya gitu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Sudah hanya sampai detik ini ikhtiarku. Akan tetapi aku pasrahkan segala sesuatu kepada engkau. Misalnya Anda sakit tadi. Tidak ada orang ingin sakit. Tapi itu atas kehendak takdir ilahi. Ambil hikmah yang terbaik. Itulah cara pemeliharaan Allah kepada Anda dikasih sakit. Dengan begitu Anda akan terusik hati Anda bahwa Anda tidak mempunyai daya kecuali memasrahkan jiwa raga kepada ilahi. Itu sebetulnya pembelajaran, pendidikan ilahi kepada yang bersangkutan. Sadarkah Anda bahwa Anda ikhtiar kemudian tidak berhasil? Yaitu ikhtiar Anda tetap tercatat sebagai orang yang tidak putus asa. Berhasil atau tidak tadi tergantung ilahi. Bertawakal kepada Allah. Ada lagi, Allah itu minta disembah. Di dalam masyarakat seperti ini, sembah Allah, Allah. Sholat itu menyembah Allah dan sebagainya. Saya katakan ini ada keliru persepsi. Allah tidak meminta disembah oleh makhluk. Tidak. Dan Allah tidak menghendaki, tidak meminta kebaktian kita atau ketaatan kita. Tidak. Tapi perintah-perintah Allah itu untuk diri kita sendiri. Ini disampaikan, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dia yang maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu pun. Dia zat yang maha terpuji. Surat Fat 35 ayat 15. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Ayat ke-16-nya seperti itu. Jadi pada saat pengabdian dan sebagainya kepada ilahi itu bukan untuk Allah tapi untuk kita. Meminta supaya kita tidak tergantikan, tergeserkan karena kita masih tetap berada di jalannya itu tadi. Tetap dekat bersamanya. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Ayat ke-17. Tolong pahamin bahwa pada saat kita melakukan sholat itu bukan kita untuk melihat telah memenuhi suruhnya Allah itu kemudian kita meminta upah dengan pahala, tapi kita bersyukur bahwa kita masih dikasih kesempatan untuk bisa berdialog lewat seluruh software yang diberikannya ini, kasih umur untuk kita bisa berbuat, untuk mengisi, menggambar waktu terus berjalan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang pendek ini akan bisa merubah pola pikir Anda, mindset Anda, dan pola hati Anda, sehingga Anda tidak berprasangka buruk terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Kita belajar kepada alam, dia tetap jalan mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Di benua Eropa, musim gugur, dia menggugurkan seluruh daun-daunnya dengan hukum-hukum Allah yang berlaku. Kenapa? Karena menyongsong musim dingin. Kalau daun itu tidak gugur, maka tanaman ini akan mati. Terjadi frost, beku. Oleh karena itu digugurkan semua ini agar supaya bertahan dalam bentuk bat, tunas-tunas itu tadi. Lebih tahan terhadap iklim yang keras. Nanti dengan terangsangnya oleh musim spring, maka bat itu akan keluar menjadi tunas-tunas, ada yang berbunga, ada yang menjadi daun, dan seterusnya. Bersamaan. Dan pada waktu musim panas itu nanti, mereka akan berproduksi secara maksimal, karena untuk menyongsong musim gugur dan musim dingin di benua-benua Eropa
atau subtropis itu. Allah memelihara Anda agar supaya tidak kelaparan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.